Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tauhid kita, di mana kita masih berada di bab tafsir tauhid la ilaha illallah. Pada ayat yang keberapa ini? Yang keempat ya? Iya. Yang keempat, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menyebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Wa minan nasi, dan di antara manusia ada man yattakhidhu, yang menjadikan min dunillahi, selain daripada Allah, andadan, tandingan-tandingan, yuhibbunahum, yang mereka mencintainya, kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah.
Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita akan bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu, di mana mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, apakah orang-orang musyrikin itu mereka mencintai Allah? Iya. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka itu mencintai Allah. Namun di mana letak kesyirikan mereka? Mereka mencintai selain daripada Allah. Sebatas itu? Sebatas itu? Apakah orang dikatakan dia terjatuh kepada kesyirikan lantaran dia mencintai selain pada Allah? Maka muncul pertanyaan, apakah kita tidak cinta dengan anak dan istri kita? Berarti ada yang kita cintai daripada selain Allah. Berarti kesyirikan? Tidak. Terus mana dia letak terjatuhnya kepada kesyirikan? Dari sisi apa mereka menyamakannya? Dari sisi kecintaan. Betul. Ini dia. Letak mereka terjatuh kepada kesyirikan di sini. Seperti mencintai Allah. Karena para ulama kita menjelaskan bahwasanya cinta itu ada 3 jenis. Cinta itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah al-mahabbatu lillah, kecintaan kepada Allah. Ya. Kecintaan kepada Allah. Atau kecintaan karena Allah. Ya. Jadi jenis yang pertama ini maksudnya al-awwal al-mahabbatu lillah, kecintaan karena Allah. Seseorang mencintai orang lain karena Allah. Kemudian jenis yang kedua adalah al-mahabbatut tabi'iyyah allati la yu'athiruha al-mar'u ala mahabbatillah. Kecintaan yang sifatnya tabi'iyah, tabiat manusia, yang lantaran karena kecintaan ini tidak akan merusak kecintaan dia kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kecintaan kepada selain Allah yang merusak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menyebutkan hanya 3 bentuk kecintaan. Al-mahabbatu lillah, kecintaan karena Allah, seperti seseorang yang mencintai orang lain lantaran karena Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan tidak seperti ini. Uhibbuka fillah.
Saya mencintai Anda karena Allah. Apa maksud kecintaan karena Allah? Di mana kecintaan itu muncul? Lantaran dia orang yang dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada para nabi dan para rasul karena dia orang yang dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada Ahlul Quran, ya, karena Ahlul Quran mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Kita cinta kepada ulama karena para ulama adalah mereka orang yang dicintai oleh Allah. Ini adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyariatkan. Wa hadhihi la tunafi tauhid, dan ini tidaklah merusak tauhid. Tidak menghilangkan makna tauhid. Karena kecintaan seperti ini dia tidak akan bertambah lantaran kita dipujinya, kita disanjungnya, dan tidak akan berkurang lantaran dia jauh dari kita dan seterusnya. Ya. Ketika misalnya kita melakukan sebuah kesalahan lalu dia menasihati kita atau lalu dia mentahzir kita, memberikan peringatan kepada kita, maka kecintaan kita tidak akan berkurang lantaran dia mengkritik kita seperti itu. Karena kecintaan kita dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Kita mencintainya lantaran dia berbuat amalan-amalan yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh, bal hiya min kamalihi. Bahkan ini di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Kalau seseorang mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, maka ini menjelaskan akan bentuk kesempurnaan tauhidnya. Wal mahabbatu lillah, dan kecintaan karena Allah ini hiya an tuhibba hadza syai'a li anna Allah yuhibbuh. Di mana dia mencintai sesuatu lantaran karena Allah telah mencintainya. Sawa'un kana syakhsan aw amalan, baik itu seseorang maupun sebuah amalan. Ya, wa hadza min tamamit tauhid. Inilah bentuk kesempurnaan tauhid. Jenis kecintaan pertama. Kemudian wal mahabbatut tabi'iyyah. Adapun kecintaan yang kedua, kecintaan sebatas tabiat manusia. La yu'athiru al-mar'u ala mahabbatillah, yang tidak akan merusak, mempengaruhi kecintaan dia kepada Allah. Fahadhihi la tunafi mahabbatallah. Maka kecintaan seperti ini juga tidak akan merusak atau menghilangkan kecintaan kepada Allah. Kama habbati zaujah, seperti seseorang mencintai istrinya. Wal walad, seseorang yang mencintai harta anaknya. Wal mal, seseorang yang senang dan cinta dengan hartanya. Sebagaimana tabiat para kaum wanita, dia cinta, senang kepada harta. Tabiat dia. Seorang suami mencintai istrinya, tabiat manusia. Walihada lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, man ahabbun nasi ilaik, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Qala Aisyah, maka Nabi menjawab Aisyah. Kila, kemudian bertanya lagi, wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki? Qala abuha, Nabi menjawab ayahnya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wa min dzalika mahabbatut ta'am wasyarab wal libas.
Dan juga termasuk dari kecintaan yang sifatnya tabiat manusia. Manusia mencintai makanan yang lezat, minuman yang lezat, dan mencintai pakaian yang bagus. Ya. Maka kecintaan seperti ini, selama dia tidak merusak kecintaan dia kepada Allah, maka kecintaan ini dibolehkan. Kecintaan seperti ini dibolehkan. Ya. Karena tabiat manusia. Adapun yang ketiga, ini dia yang permasalahan. Al-mahabbatu ma'allahi allati tunafi mahabbatallah. Kecintaan kepada Allah, kecintaan dia kepada selain Allah yang akan menghilangkan kecintaan dia kepada Allah. Apa contohnya? Sesuai dengan ayat ini, wahya an takuna mahabbatu ghairillahi ka mahabbatillah au aktsar min mahabbatillah. Tak kala kecintaan kepada selain Allah sebanding dengan kecintaan kepada Allah atau melebihi dari kecintaan dia kepada Allah. Ya. Tak kala kecintaan kepada selain Allah sebanding atau melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanding dengan kecintaan dia kepada Allah atau melebihi. Ini dia terjatuh kepada kesyirikan. Tak kala seseorang mencintai istrinya seperti mencintai Allah, atau dia mencintai istrinya melebihi kecintaan dia kepada Allah, berarti dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Tak kala kecintaan dia kepada hartanya sebanding dengan kecintaan dia kepada Allah atau melebihi, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah. Ya. Dan seterusnya. Kecintaan dia kepada gurunya, kecintaan dia kepada walinya, tak kala itu sebanding dengan kecintaan dia kepada Allah atau melebihi daripada kecintaan dia kepada Allah, berarti dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Karena puncak kecintaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pengibadatan ibadah. Ya. Apa bentuk kecintaan kita kepada Allah yang bernilai ibadah? Yaitu kecintaan yang disertai dengan tadallul, dengan penundukan dan penghinaan diri. Kita hinakan diri kita di hadapan zat yang kita cintai. Kita rendahkan diri kita di hadapan zat yang kita cintai. Maka berarti kita telah memalingkan sebuah konsep ibadah kecintaan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun selama itu tidak sampai selevel itu, kecintaan hanya sebatas tabiat, tidak sampai menghinakan diri, merendahkan diri, ya, maka berarti kecintaannya tidak sampai standarnya, sampai mencintai seperti dia mencintai Allah. Apa contohnya? Tak kala seseorang mencintai istrinya, dan tak kala istri yang dia cintai ini meminta sesuatu, ya,
Misalnya istrinya, "Bang, awak beli mobil." Ya. Tetangga awak lah punya mobil. Kata si suami, "Kita tidak punya uang." Kata si istri, "Kan ada sertifikat rumah." Ya, kan ada sertifikat rumah. Terus gimana? Kita pinjamkan ke bank. Kita gadaikan ke bank. Minjam kita. Nanti kita ansur. Ya. Kemudian si suami bilang, "Tidak boleh deh, itu riba." Ya. Kemudian si istri apa? "Riba selai. Kalau ndak tak itu ndak kan bapunyo wak dah." Sampai bila wak bisa menunggu piti tak tunggu baru bisa beli auto. Lah mati wak, alun tentu kan dapat piti tak tunggu lagi. Karena seringnya desakan istri seperti ini menyebabkan si suami yang awalnya dia laki-laki yang kuat, ya, berprinsip, ternyata di hadapan istrinya taubahnya dia seperti kerupuk yang sudah terkena angin. Akhirnya, "Ayolah dek, kau antan ke bank lagi." Sami-sami ke istri. Maka kita nyatakan kecintaan Anda kepada istri Anda telah menyebabkan Anda menghinakan diri Anda di hadapan istri Anda. Ketundukan Anda kepada istri Anda telah menyebabkan Anda hina dan rendah di hadapan istri Anda, di mana Anda lebih memilih keinginan si istri untuk mendapatkan kecintaan si istri walaupun harus menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi seperti ini kita nyatakan Anda telah mempersekutukan Allah dari sisi kecintaan. Banyak tidak terjadi konsep seperti ini? Banyak sekali. Ya. Ini baru satu contoh yang kita sebutkan. Bagaimana dengan contoh-contoh yang lain? Tak kala telah jelas hukum Allah, halal maupun haramnya, namun itu bisa merubah, bisa kita rubah lantaran karena besarnya kecintaan dan kasih sayang kita kepada selain Allah. Banyak terjadi. Ya. Maka persis inilah dulu yang terjadi di zaman orang-orang musyrikin dahulu. Wa minan nasi, dan di antara manusia ada mereka mencintai selain daripada Allah kahubbatillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat ini dapat dipahami bahwa di antara tafsir la ilaha illallah adalah la mahabbata illallah. Tidak ada zat yang dicintai kecuali hanya Allah, yaitu kecintaan yang sampai kepada tingkat pengibadatan, kecintaan yang disertai dengan penghinaan diri. Ya. Sehingga Syekh menyebutkan di sini wasyahidu min hadhil ayah, yang menjadi pembahasan di dalam ayat ini, annallaha ja'ala haula alladzina sawau mahabbatallahi bimahabbati ghairihi musyrikin ja'ilin lillahi andada.
di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang menyamakan kecintaan dia kepada Allah dengan kecintaan dia kepada selain Allah sebagai orang-orang musyrikin. Allah telah menghukumi mereka sebagai orang musyrik. Ya. Ja'ilina lillahi andada, yang Allah telah menganggap mereka telah menjadikan tandingan-tandingan untuk selain Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekaligus bahwa bukanlah orang-orang musyrikin dahulu mereka dikatakan sebagai orang musyrik lantaran mereka tidak mencintai Allah sama sekali, tidak. Mereka mencintai Allah sebagaimana orang-orang mukmin juga mencintai Allah. Ya. Namun letak perbedaannya adalah di mana mereka mencintai Allah, mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Sementara orang-orang mukmin walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala kecintaan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kepada dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap apa-apa yang diibadati, yang disembah selain daripada Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka Allah haramkan hartanya dan darahnya untuk ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhitungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa, dan hadis ini penguat ya dari ayat nomor 2 yang kita bahas dahulu. Ya. Ungkapan Nabi Ibrahim. Apa itu? Di mana ternyata orang yang bertauhid itu tidak sebatas orang yang mengucapkan la ilaha illallah saja. Tidak sebatas itu. Akan tetapi dia harus ingkar, kufur, mengingkari bima yu'badu min dunillah, terhadap apa-apa yang disembah selain daripada Allah. Ya. Kalau ada orang yang dia sudah mengucapkan berkali-kali kalimat tauhid la ilaha illallah, akan tetapi dia enggan untuk mengingkari setiap sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah, maka kita nyatakan Anda belum lagi bertauhid. Sehingga orang yang bertauhid di sini disebut oleh Nabi 2 syaratnya di sini. Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak sebatas itu.
wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari terhadap sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Apapun yang disembah selain daripada Allah dia ingkari. Kalau dia tidak mengingkari, barangkali dia tidak melakukannya, dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Dia senantiasa mentauhidkan Allah dengan mengamalkan ibadah hanya untuk Allah. Namun tak kala ditanya, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang orang yang sering menziarahi kuburan wali dan meminta kepada wali tersebut? Bagaimana menurut Bapak tentang orang yang suka menziarahi kuburan Syekh Burhanuddin dan di situ dia meminta kepada penghuni kubur kepada Syekh tersebut? Lalu dia menjawab, Pak, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Mereka pun juga ada ilmunya. Maka apakah orang yang seperti ini dia bertauhid? Tidak bertauhid. Tidak bertauhid. Sehingga hadis yang kita sebutkan tadi menjelaskan kepada kita bahwa di antara makna tauhid la ilaha illallah itu adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Harus mengingkari terhadap apa-apa yang disembah selain daripada Allah, apapun bentuknya. Baik yang disembah itu orang yang sudah mati, maupun benda-benda yang dikeramatkan, maupun bentuk penyembahan mereka dengan berdoa meminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak akan mampu kecuali hanya Allah. Seperti orang yang pergi ke tukang ramal, tukang dukun, meminta sesuatu yang tidak akan mungkin bisa melakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta dilapangkan rezeki, minta keturunan, dia pergi ke dukun minta keturunan. Ternyata dukunnya tak punya keturunan juga. Dia hendak mengikuti tes PNS atau mencalonkan diri sebagai anggota ini, anggota itu. Lalu dia minta agar disukseskan pemilihannya, agar dia terpilih. Dia minta kepada angku ini, angku itu, syekh ini, syekh itu, datuk ini, datuk itu. Ya. Nah, maka kita nyatakan, jika Anda tidak mengingkari bentuk-bentuk sesembahan seperti ini selain daripada Allah, maka sebanyak apapun Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau bahkan kali Anda tidak pernah melakukan hal yang seperti itu, maka tetap dihukumi Anda belum orang yang bertauhid. Karena di antara makna tauhid, tafsir dari tauhid adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari terhadap apa-apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim dahulu dia jelas-jelas dan tegas menyatakan kepada kaumnya, tak kala Allah menceritakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan seterusnya, ayat 27, Allah menyatakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Apa-apa yang kalian sembah, illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ya. Para ulama menjelaskan, ayat ini menjelaskan bahwa kaumnya Nabi Ibrahim dahulu dia juga menyembah Allah. Dia menyembah Allah, namun juga menyembah selain daripada Allah.
Maka Nabi Ibrahim datang, dia berlepas diri untuk sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah, dan dia hanya menetapkan hanya Allah saja yang dia sembah. Ya, dia menyatakan innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, apapun itu. Kemudian ditetapkan hanya satu. Illal ladzi fatarani, kecuali Allah zat yang telah menciptakan. Ya, berarti Allah juga termasuk yang disembah oleh kaumnya. Namun dia satu-satunya yang dikecualikan dari setiap yang disembah oleh kaumnya dahulu. Bisa dipahami? Dan ini juga makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang mengingkari taghut, apa itu taghut? Sesembahan-sesembahan yang disembah selain pada Allah, apapun bentuk dan jenisnya. Setiap dia yang disembah selain pada Allah itu taghut. Wa may yakfur bit-taghut, siapa yang kufur mengingkari taghut, sesembahan selain pada Allah, wa yu'min billah, dan dia hanya mengimani Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia orang yang telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yang kuat. Lam fisama laha, yang tak akan pernah putus selama-lamanya. Ya, tak kala para dukun dan para sihir mereka berpegang teguh dengan kesyirikan mereka, bekerja sama dengan jin-jin mereka, maka jangan takut dengan mereka. Tak kala kita bertauhid, mengingkari setiap bentuk kesyirikan mereka, dan hanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka jangan gentar. Ya, karena sesungguhnya kita telah berpegang teguh dengan tali lan fisama laha, yang tak akan pernah putus. Baik, ini dia makna-makna yang terdapat di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah besok kita akan mulai lanjut kepada bab yang berikutnya, yaitu bab termasuk dari kesyirikan labsul, memakai atau memasang gelang dengan benang, ya, dan seterusnya, dalam rangka untuk menolak bala dan seterusnya, ya, penangkal bala, penyakit, bencana dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan materi ini, dan semoga Allah mudahkan pula kita untuk memahaminya dan mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pahami. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita di sisinya. Semoga Allah jauhkan kita dari azab kubur dan azab api neraka, dan semoga Allah kumpulkan kita nanti semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.